Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertemuan kita di dalam bedah buku. Berarti saya ada pertemuan 2 kali ya, In? Iya, Minggu Coach. ini sama minggu besok karena mau Ya. menggantikan jadwalnya. Ya, hari ini kita kalau bisa kita akan membahas langsung 2 bab. Tapi kalau nggak cukup ya nggak apa-apa, kita santai aja. Jadi kita akan membahas kelanjutan. Tadi sempat Ina ngomong, saya kok jadi kepikir tadi ya mengenai mata uang itu ya. Kalau kita tahu memang di mata uang itu pasti, mata uang itu kan pasti ada segel pemerintah ya. Ada biasanya gambar pahlawan, kalau zaman dulu ya gambar rajanya. Nah itu Tuhan Yesus mengatakan begini, di situ ada gambar siapa, ada logonya siapa. Oh itu logonya Kaisar Roma ya waktu itu. Kalau begitu ya itu miliknya dia, kembalikan kepada dia. Tapi manusia juga ditanya sama Tuhan, manusia, kamu ada gambarnya siapa itu? Ada capnya siapa di dalam dirimu? Nah, manusia ini ada gambar Allah. Kan manusia ini ada gambar Tuhan, maka kembalikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, salah satunya adalah kita akan belajar malam hari ini untuk meneruskan apa yang mau kita bahas di dalam bedah buku Manusia Roh. Kita masuk di babnya yang ke-9, dan nanti kita akan kalau bisa kita bahas 2 bab, nanti 2 bab langsung. Kalau nggak cukup ya nggak apa-apa, kita santai aja. Ya, malam hari ini kita akan nanti juga banyak diskusi ya, kita bisa mendiskusikan. Ada suatu pertanyaan, biasanya orang itu bertanya, sebetulnya roh manusia itu wujudnya seperti apa sih? Itu susah untuk menggambarkan sebetulnya, tapi itu seperti dengan pertanyaan juga, sebetulnya roh itu apa gitu. Ya, juga sama, roh manusia itu sebenarnya bagaimana sih? Wujudnya itu seperti apa? Nah, saya diberikan pengertian untuk bisa menjelaskan paling tidak yang halu-halu lah seperti itu. tidak semua orang bisa tahu mengenai wujud roh manusia itu sebenarnya, atau kita bisa melihat arwah manusia, atau mungkin juga bisa melihat makhluk-makhluk astral yang lain. Tetapi supaya kita memahami nanti kehidupan rohani kita, memang kita wajib tahu ya. Menurut saya, kita wajib memahami sebetulnya yang dimaksud dengan roh manusia itu seperti apa. Makanya bab 9 ini, waktu itu saya berikan judul mengenai wujud manusia roh. Nah, sebenarnya manusia roh kita itu refleksi dari iman, pengharapan, dan kasih. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus ya. Nah, di dalam banyak ayat-ayat di dalam Injil kita, atau di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu banyak menjelaskan mengenai manusia. Jadi manusia itu roh atau roh manusia. Beberapa ayat mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh jasmani dan jiwa atau rohnya. Tapi ada ayat juga yang menyebutkan ada 3 unsur. Ada yang 2 unsur, tubuh fisik kita, dan roh kita atau jiwa kita. Tetapi ada juga yang menyebutkan 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Ya, jiwa dan roh itu dipisahkan. Jadi roh itu dipisahkan antara jiwa dan rohnya itu sendiri. Bagaimana sebetulnya roh manusia seperti itu? Ya, jadi kalau yang bisa saya pahami supaya gampang ya, supaya kita memahami lebih mudah. Sebetulnya manusia roh kita atau roh manusia itu ada 3 bagian seolah-olah. Ya, nah, kalau saya perumpamakan itu seperti Trinitas saya. Tapi ini bukan mau menyamakan Tritunggal Maha Kudus, bukan ya. Bukan itu maksud saya. Tetapi cara memahaminya bahwa memang roh itu seolah-olah ada 3. Ya, mau dikatakan apa 3 lapis boleh. Ya, tapi pembedaannya itu tidak bisa dipisahkan antara satu yang lain. Jadi kalau di ayat firman Tuhan itu mengatakan dia tubuh, sebetulnya juga bukan tubuh secara fisik. Karena kalau pakai kata-kata, saya pernah menjelaskan, kalau pakai kata shat itu artinya tubuh secara daging. Tetapi ada juga tubuh yang memang tidak bisa diterjemahkan bukan hanya fisik, lebih merefleksikan bahwa roh manusia itu memiliki tubuh, tapi itu adalah tubuh roh kita. Jadi ada 3 roh tubuh kita, ada roh jiwa kita, dan roh yang memang nyawa kita. Ini roh kehidupan nyawa kita. Jadi ada 3, tubuh, jiwa, dan roh, dan semuanya itu bentuknya roh. Jadi ada kesatuan di dalam roh manusia yang terdiri dari 3. Kenapa kita memahami harus seperti itu? Karena ini ada kaitannya nanti dengan kehidupan di dalam bait Allah ya. Jadi waktu itu saya diberikan pengertian bahwa manusia itu sebetulnya bait Allah, karena Roh Kudus yang akan berdiam di dalam tubuh kita. Jadi itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 2 ayat 19, rombak bait Allah, ini cerita yang sering kita dengar ya. Rombak bait Allah dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Ya, orang Yahudi itu marah gitu ya. Kita ini membangun 46 tahun. Ya, itu pun waktu zaman Tuhan Yesus pun bait Allah itu ternyata belum jadi sepenuhnya gitu. Masih belum ada finishingnya itu belum gitu. Ya, nanti finishingnya itu setelah tahun 70 kan bait Allah dihancurkan. Jadi waktu finishing cuma 5 tahun atau berapa tahun terus bait Allah itu dihancurkan. Jadi waktu zaman Tuhan Yesus itu belum finishing, belum selesai semua bait Allah itu. Tapi ketika bait Allah itu selesai, malah dihancurkan oleh Jenderal Titus ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan gini, tetapi yang maksudnya rombak 3 hari itu yang dimaksudkan adalah bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuhnya itulah bait Allah. Nah, kita juga sama. Dalam 1 Korintus, ini Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Di ayat yang ketiga, pasal 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Oh, nggak salah, tadi siang atau kemarin ya kok Bambang membawakan ini ya, nulis di apa ya. Kita pasti akan dilindungi, kenapa?
karena kita ini baik Allah. Kalau ada yang orang yang macam-macam sama kita, disikat sama Tuhan. Intinya seperti itu. Enggak salah, siang tadi apa kemarin ya kau bawakan ini? Ya, di apa? Ya. Tadi siang. Tadi siang, ya betul, pasti. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, itu kita. Maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Rasanya seperti apa ya? Saya waktu pertama kali mendapatkan ayat ini, waktu saya pertobatan saya itu rasanya waduh maceng gitu. Rasanya itu hati itu berbunga-bunga gitu. Mosok ya aku itu bait Allah ya. Berarti bagaimana ya kehidupanku? Berarti aku harus kudus. Bagaimana Allah itu bisa berdiam di dalam diri kita? Padahal zaman dulu saya juga belajar kan, saya mengejar supaya saya itu bisa makrifat dengan Allah. Saya belajar supaya saya itu manunggal dengan Gusti, dengan Tuhan gitu ya. Tetapi memang itu tidak bisa terlaksana. Tetapi saat ini kita bisa terlaksana karena apa? Ya karena kita mendapat anugerah, kita mendapat kasih karunia dari Tuhan, dan kita mendapat pengurapan untuk dilayakkan. Dan tubuh kita ini akan dirubah seketika menjadi bait Allah. Lewat apa? Ya lewat manusia roh kita, lewat wujud manusia roh kita. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 itu diulang lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya tadi seperti mata koin ya. Kalau kita tahu, kalau uang-uang atau mata koin itu pasti ada gambar pemerintah, karena siapa yang mengeluarkan uang itu pasti ya dari pemerintah mana pasti ada tertera di situ. Karena itu miliknya pemerintah, ya kita kembalikan kepada miliknya pemerintah. Tetapi manusia juga punya cap. Ya, manusia ini punya cap gambar Allah, maka hidup kita harus kita kembalikan juga. Makanya dikatakan di sini bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi kita adalah miliknya Allah. Maka hidup kita itu wajib kita kembalikan kepada Allah. Apalagi tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempatnya Roh Kudus. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah. Artinya kita memang wajib hidup untuk kudus ya. Kita dibawa di dalam kekudusan Allah dan kita menjaga kekudusan hidup kita. Ya, hidup kita tentunya adalah hidup kita di dalam Roh. Ya, ketika kita dilihat sama Roh Kudus, kita dibawa di dalam kebenaran-kebenaran, itu pasti akan menguduskan hidup kita. Ya, kita sudah banyak belajar dari hutang darah sampai marifat. Dan kita hari ini coba untuk belajar sedikit mengenai sebetulnya wujud dari manusia roh kita itu seperti apa. Nah, saya lanjutkan. Nah, saya diberikan pengertian, saya akan menjelaskannya pelan-pelannya supaya kita lebih ngerti gitu. Karena ini apa ya, esensi dari kehidupan roh kita. Jadi sekali lagi bahwa kehidupan roh manusia itu seperti Trinitas, seperti Tritunggal lah gitu. Tapi bukan Tritunggal Maha Kudus, bukannya. Tapi mirip istilahnya itu, memakai istilah yang paling enak memang istilah Trinitas, itu pas gitu, Tritunggal. Ya, walaupun satu tapi ada tiga tapi satu gitu. Ya, jadi terdiri dari roh tubuh kita, itu bentuk rohnya itu roh tubuh kita, tetapi gambarannya itu adalah pelataran bait Allah. Dan wujudnya adalah iman kita. Ya, nanti kita akan hari ini kalau cukup kita akan belajar tentang iman. Kalau Ina kemarin membawakan kita punya iman harus bisa ngoyok gitu, ya, akarnya kuat gitu. Dan yang kedua, roh jiwa kita. Ya, jiwa itu tentunya adalah kesadaran atau pikiran kita. Itu ikonnya itu ruang kudus bait Allah. Jadi bait Allah itu seolah-olah ada tiga lapis lah ya. Pertama itu pelatarannya, terus yang kedua masuk di dalam ruang kudus dan di tempat imam-imam untuk berdoa di situ atau untuk membawa persembahan ya. Dan itu ruang kudus bait Allah. Dan wujudnya adalah pengharapan. Ya, kita memiliki pengharapan. Dan yang ketiga itu yang ada di tengah lah ceritanya seperti itu. Ya. Intinya atau yang di tengah-tengah di dalam bait Allah itu ruang kudus atau ruang maha kudus bait Allah. Itu bentuk roh atau nyawa kita ada di situ. Ya, itu adalah wujudnya sebagai kasih. Jadi ada tiga, roh tubuh kita adalah pelataran bait Allah, itu bentuknya iman, dan roh jiwa kita itu ruang kudusnya bait Allah, itu sebagai pengharapan kita. Dan yang ketiga adalah roh nyawa kita itu ikonnya adalah ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu tempat tabut perjanjian, ada covenant, ada perjanjian di situ. Itu perjanjian darah kita, itu di ruang maha kudus bait Allah. Itu adalah roh nyawa kita, dan itu wujudnya adalah kasih. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Iman adalah roh tubuh kita, pengharapan itu jiwa kita, dan kasih itu adalah roh nyawa kita. Nah, kalau bisa dijabarkan, ya iman dan pengharapan itu letaknya yang ada di kepala kita. Ya mungkin kalau sekarang orang ngomong ya otak kita itu. Tapi kalau kasih atau roh nyawa kita itu letaknya di jantung hati kita. Jadi ada perspektifnya itu kalau iman dan pengharapan itu ada di dalam pikiran kita, jiwa kita, ya di dalam otak kita. Tetapi kalau kasih itu secara secara biologis seolah-olah ya itu adanya di hati kita. Saya pernah membawakan bahwa masing-masing ini punya kecerdasannya sendiri-sendiri. Ya, pikiran kita, otak kita, bahkan jantung hati kita itu punya kecerdasannya sendiri-sendiri. Pertanyaannya yang sering muncul itu begini, apakah kita bisa memiliki iman saja atau iman tok itu tanpa memiliki pengharapan? Apakah bisa seperti itu? Ada pertanyaan-pertanyaan yang begini. Yang penting kan orang itu beriman. Bahkan dia bisa mengutip ayat-ayat firman Tuhan bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Tapi ada satu pertanyaan, bisakah kita hanya memiliki iman tanpa memiliki pengharapan? Nanti kita bisa diskusikan itu. Ya, mungkin nggak kita bisa memiliki iman tanpa memiliki pengharapan? Atau kalau kita memiliki iman dan kita memiliki pengharapan, nggak usah memiliki kasih, bisa nggak? Atau ada juga yang mengatakan begini, ada orang yang memakai ayat dari Rasul Paulus,
Yang paling penting kan kasih. Ya kalau anggap aja kalau iman itu tabungnya 5 cm, kalau pengharapan itu tabungnya 10 cm, kalau kasih itu tabungnya 15, sehingga persepsi kita, wah berarti yang paling panjang, yang paling utama itu kasih. Tapi apakah benar? Karena banyak orang juga begini, yang penting kan mengasihi gitu. Apakah bisa ya kita itu mengasihi tanpa punya iman, tanpa punya pengharapan? Kira-kira bisa nggak sih? Jadi ada pertanyaan begini, cukup beriman aja, nggak usah memiliki pengharapan, nggak usah memiliki kasih, atau malah kebalikannya, cukup kasih aja. Bukankah Rasul Paulus juga mengatakan yang paling yang paling berguna itu kasih gitu. Nah, saya punya ilustrasi ya tadi. Kalau tabung reaksi itu yang satu panjangnya 5 cm yang baca iman, pengharapan itu tabung reaksi yang 10 cm, terus kalau kasih itu tabung reaksi yang panjangnya 15 cm. Seolah-olah kalau kita lihat memang kasih itu lebih besar gitu. Tetapi kita mesti ingat di dalam tabung itu ternyata memiliki cairan yang sama. Jadi tabung reaksi itu diisi oleh suatu cairan dan cairan itu sama gitu. Sebetulnya kita tidak bisa mengatakan bahwa kasih itu memang kelihatannya lebih besar hanya untuk menampung, tetapi kegunaannya atau ingredientnya, isinya itu sebenarnya sama gitu. Atau saya punya ilustrasi lagi, kalau di buku saya mengilustrasikan sebagai kolam renang. Ya. Kalau kita berenang itu ya, kalau kolam renangnya itu hanya satu gitu, nggak ada kolam renang yang khusus untuk anak-anak, biasanya ada kemiringan gitu ya, dasarnya itu ada kemiringan. Yang untuk anak-anak itu dia lebih dangkal. Kemudian makin ke tengah atau makin ke tengah dia akan makin dalam sampai akhirnya ya untuk orang dewasa. Jadi itu keadaan kita juga seperti itu. Jadi kasih itu memang yang paling berguna nanti untuk orang lain ya. Jadi dia memiliki space yang lebih besar gitu. Bukannya yang lain-lainnya itu dikalahkan gitu. Karena seperti tadi saya mau ngomong bahwa manusia roh itu ada trinitas, seperti trinitas, ya tritunggal dari manusia roh yang terdiri dari iman, pengharapan, dan kasih, itu tidak bisa dipisahkan antara satu yang lainnya. Ya, sehingga kita tidak bisa mengesampingkan bahwa saya punya iman aja deh, ya, saya punya iman yang ngoyot gitu. Ya, yang lain-lainnya nggak perlu memiliki pengharapan, nggak perlu memiliki kasih. Menurut aku sih nggak bisa, nggak mungkin gitu. Atau malah sebaliknya, ya kan? Saya memiliki kasih ada deh, ya, nggak perlu beriman, nggak perlu memiliki pengharapan, itu juga tidak memungkinkan bagi kehidupan manusia sebetulnya. Iman, pengharapan, dan kasih itu adalah satu kesatuan. Ya, kita semuanya adalah penting, semuanya adalah saling terkait, karena tidak mungkin kita memiliki hanya sebagian saja. Ya, jadi iman atau roh tubuh kita jika dibandingkan dengan pengharapan dan jika dibandingkan dengan roh nyawa kita atau kasih, itu tingkatannya sebenarnya sejajar di dalam kepentingannya. Tetapi memang kasihlah yang nanti akan lebih besar kita gunakan. Kenapa? Karena itu yang lebih banyak kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang mengasihi itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi sebenarnya iman, pengharapan, dan kasih itu tingkatnya sejajar. Ya, kita membandingkannya itu dalam kesejajaran. Kepentingannya itu sama. Tetapi memang nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari, kasihlah yang akan lebih berguna untuk orang lain. Kalau iman dan pengharapan itu lebih banyak berguna untuk kita. Tetapi kalau kasih itu memang berguna untuk orang lain. Itu sebetulnya yang dimaksudkan dengan Rasul Paulus yang dimaksudkan itu. Bukannya kamu tidak perlu punya iman, tapi cukup dengan kasih. Atau malah sebaliknya, karena nyuplik ayat bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Kalau gitu iman aja, nggak perlu mengasihi, ya nggak bisa juga. Nggak mungkin gitu. Apalagi hukum Allah itu hukum kasih. Ya kan? Jadi itu saling terkait. Kita memiliki iman, namun tidak memiliki pengharapan dan kasih. Pertanyaannya, lantas apa yang Anda imani itu? Ya, kita cukup memiliki iman, tidak perlu memiliki pengharapan dan kasih. Terus apa yang kamu imani? Kamu mengimani apa kalau kamu tidak memiliki pengharapan dan kasih? Atau ada juga memiliki iman dan pengharapan, namun tidak memiliki kasih. Ya, tadi saya seperti ngomong. Itu seperti hanya pepesan kosong aja seperti itu. Kita hanya ya tadi, karena kasih itu kan tindakan ya. Sebetulnya iman pun akan mati jika tidak ada perbuatan. Nah, perbuatan itulah sebetulnya kasih. Jadi ini saling terkait ya. Jadi tunggal ini saling terkait. Kasih itu adalah sebetulnya bukti tindakan nyata di dalam kehidupan rohani kita. Ini mirip kayak ahli-ahli Taurat ya. Ahli-ahli Taurat itu pasti punya iman yang kuat. Pasti. Ya, dia punya pengharapan udah pasti. Dia memiliki pengharapan untuk datangnya Mesias. Tetapi ketika Mesias itu benar-benar datang, dia bisa nggak ngerti loh. Ya. Tapi ada yang dikecam oleh Tuhan Yesus, dia tidak pernah melakukan kasih. Ya. Sering tuh Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan ya. Seperti orang Samaria yang dirampok gitu ya. Bukan orang Samaria. Orang Samaria malah yang nolong orang yang dirampok gitu ya. Tetapi imam-imam dan orang-orang Farisi itu melihat ada orang yang dirampok sampai digebuki sama perampoknya gitu. Ya sampai berdarah-darah tapi melihat aja enggak apalagi nolong gitu. Tapi ada orang Samaria justru malah nolong gitu. Meskipun kita punya iman, kita memiliki pengharapan yang hebat, imanmu kuat, imanmu ngoyot, pengharapanmu juga hebat, tapi tanpa memiliki kasih itu juga sama dengan bohong. Atau mau dibalik, memiliki kasih yang besar, benar-benar kasih, tetapi tidak beriman dan tidak memiliki pengharapan, itu juga pasti hanya omong kosong aja seperti itu. Ya karena apa? Karena setiap tindakan di dalam perbuatan kita itu pasti pada dasarnya. Anda melakukan tindakan kasih itu dasarnya apa? Iman apa yang ada di dalam tindakan kasih kita itu? Kalau kita hanya melakukan sebagian, itu seperti orang munafik sebetulnya.
Ini ada kaitannya dengan kemunafikan dalam hidup kita. Jadi kalau kita hanya melakukan sebagian aja, ya itu seperti orang munafik. Ya, karena apa ya tadi? Ya, kita melakukan tindakan-tindakan pasti ada udang di balik batunya. Ya, karena apa ya? Karena manusia memiliki kesadaran. Ya, manusia itu memiliki kesadaran, bukan robot. Ketika kita hidup baru, kita hidup di dalam roh kita, di dalam manusia roh kita, itu justru semakin lama kita akan dibawa oleh Tuhan memiliki kesadaran-kesadaran. Ibaratnya kesadaran kita ini tingkat yang tertinggi gitu. Kita belajar untuk memiliki kesadaran yang benar-benar sadar gitu, bukan manusia yang setengah sadar gitu, bukan manusia yang sempoyongan gitu, tapi kita benar-benar sadar. Kita ini benar-benar hidup gitu. Sehingga kalau kita dikatakan bahwa kita memiliki kesadaran yang penuh, itu bentuknya pasti iman, pengharapan, dan kasih. Kesadaran manusia, yaitu hidup roh kita, itu pasti bentuknya iman, pengharapan, dan kasih. Lambangnya adalah pelataran bait Allah, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu adalah satu kesatuan, yaitu terkait dengan kesadaran. Ya, saya bicara kesadaran itu maksudnya begini, kita dibukakan dibukakan pengetahuan-pengetahuan, kita sadar sesadar-sadarnya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan untuk orang lain, kita dibukakan kesadaran-kesadaran kita, bahwa kita sadar kita ini sebagai manusia tuh harus bagaimana. Kita sadar bahwa kita ini memiliki Tuhan. Kita sadar bahwa kita ini hidup sesama manusia harus saling mengasihi. Ya, kita sesadar-sadarnya untuk berbuat yang baik, bukan berbuat yang tidak baik. Dan kita diberikan kesadaran sesadar-sadarnya kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Kesadaran kita benar-benar sangat sadar untuk bisa melakukan firman Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kehidupan manusia roh kita. Dimulai dari iman, pengharapan, dan kasih. Dan mau dibolak-balik itu tetap aja sama. Mau pengharapan pasti memiliki iman. Kasih pasti juga memiliki pengharapan. Kasih juga pasti memiliki iman. Ya mau dibalik-balik seperti apapun, tiga ini adalah satu ini adalah tiga. Itu yang dimaksud dengan wujud dari manusia roh kita. Kalau mau lebih detail sebetulnya bisa membaca di Roma 8 ya. Ini salah satu dari pasal yang pertama kali saya dapatkan di dalam pertobatan saya. Itu manusia daging melawan manusia roh. Ya nanti bisa dibaca sendiri lah. Kemarin kita sudah sempat baca juga ya. Jadi kita tidak dihukum lagi. Ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, kata-kata ini sangat penting sekali. Kita tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, malam hari ini sebenarnya ada kaitannya. Itu kehidupan roh kita itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Makanya hari ini sebenarnya kita mau belajar banyak tentang iman, karena saya tuh bingung gini, caranya menjelaskan itu bagaimana ya? Karena iman, pengharapan, dan kasih itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tapi saya mau menjelaskannya kan nggak mungkin kalau nggak dipisah. Walaupun nanti saya menjelaskan mulainya dari iman, kemudian baru masuk ke pengharapan dan kasih. Tapi sebetulnya itu satu kesatuan. Tapi mau nggak mau saya menjelaskannya ya saya pisah. Karena nggak mungkin tiga-tiganya saya jelaskan. Bagaimana caranya ya, keterbatasan manusia kan pasti ada. Ya walaupun harusnya itu menjelaskannya berbarengan, tapi susah untuk dijabarkan dengan kata-kata, dijabarkan dengan penjelasan-penjelasan. Ya. Tetapi sebetulnya itu dalam bentuk satu kesatuan manusia roh kita. Jadi kalau nanti kita pelajari lagi ya, seperti dalam Yohanes 3 ayat 6 ini yang favorit saya ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, malam hari ini nanti kita akan diskusikan mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Saya yakin pasti banyak kesaksian atau banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan rohani yang terkait dengan iman, pengharapan, kasih. Jadi ketika kita memperkatakan iman, pengharapan, kasih, itu adalah wujud manusia roh kita. Itulah wujud roh kita. Itulah wujud rohnya manusia. Ya. Jadi ada satu pertanyaan yang paling sulit yang dulu yang Tuhan tuh bertanya kepada saya. Apakah kamu mau memutuskan bahwa kamu mau benar-benar hidup di dalam manusia roh? Apakah kamu mau benar-benar memutuskan untuk hidup di dalam roh? Nah itu makanya kalau saya ngomong waktu itu saya benar-benar ada di dalam kutub reinkarnasi ya. Itu benar-benar tidak ada pengharapan. Jika saya hidup itu ada di dalam daging terus, ya berreinkarnasi untuk menjadi daging terus, itu tidak ada pengharapan bagi saya. Tetapi waktu memutuskan itu jadi dilema bagi saya gitu. Ada dramanya seperti itu. Tapi Tuhan selalu menanyakan berkali-kali, apakah kamu mau memutuskan bahwa kamu mau hidup di dalam roh dan menjadi manusia roh yang sejati? Itu juga pertanyaan, menurut saya pertanyaan juga untuk kita semua. Ya, siapapun yang mendengarkan malam hari ini, baik yang
lewat Zoom maupun nanti lewat YouTube itu ada satu pertanyaan yang menggelitik, benarkah kamu mau hidup sebagai manusia roh yang sejati? Nah, ini bukan masalah cuma hanya bertobat, tapi ini pertanyaan Tuhan yang terkait dengan roh atau nyawa kita. Maukah kamu hidup di dalam manusia roh yang sejati? Maukah kamu menyerahkan rohmu seperti tadi ya mengenai ilustrasi mata uang itu? Karena manusia ini ada gambar Allah. Mau nggak hidupmu untuk kamu serahkan, rohmu kamu serahkan kepada Tuhan? Hiduplah menjadi manusia roh yang sejati. Ya, ambil langkah iman, miliki pengharapan, dan bertindak dengan kasih. Kayaknya saya nggak bisa melanjutkan untuk bab yang selanjutnya. Saya mending membuka untuk tanya jawab atau diskusi biar lebih hidup ya, karena kalau saya lanjutkan lagi saya takutnya ada distorsi mengenai wujud manusia roh ini. Jadi malam hari ini mungkin agak singkat, tetapi kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Jadi memahami manusia roh itu dimulai ya dari Trinitas manusia roh, Tritunggal manusia roh, iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kalau memahami manusia roh nggak usah pakai yang halu-halu. Saya memang ditugaskan sama Tuhan untuk menyampaikan, walaupun saya aliran kebatinan, tapi saya berusaha supaya tidak halu. Itu gimana ya Tuhan? Makanya Tuhan memberikan suatu penjelasan yang sekiranya ini bisa dipahami oleh siapa saja. Jadi manusia roh itu adalah wujud, gambarnya itu seperti bait Allah. Ya, ada pelatarannya, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Ada iman, ada pengharapan, dan kasih. Jadi malam hari ini kita belajar dulu dasarnya mengenai wujud manusia roh. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan dengan iman. Ya, kita mulai dari iman. Walaupun sebetulnya, kalaupun saya nanti membawakan iman, bukannya urutan yang pertama iman, bukan ya. Bukan urutannya itu harus iman dulu, terus baru pengharapan, baru kasih. Enggak, sebetulnya enggak, karena ini satu kesatuan. Cuma cara menjelaskannya itu susah. Kalau tiga-tiganya langsung dijelaskan kan susah. Ya, akhirnya dibedah. Di dalam buku saya itu seolah-olah urutannya iman dulu, nanti baru masuk pengharapan dan kasih. Tapi sebetulnya itu satu kesatuan. Nah, malam hari ini mari kita diskusikan tentang wujud manusia roh kita. Saya yakin banyak yang mau bertanya atau ada kesaksian-kesaksian tentang kaitannya dengan kerohanian atau manusia roh. Mari saya buka ruang untuk berdiskusi malam hari ini supaya fellowship kita ini tambah hidup gitu. Mari silakan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau memahami roh kita atau manusia roh itu nggak usah bayangin yang susah-susah. Ya, jadi malam hari ini kita belajar yang gampang bahwa sebetulnya roh manusia itu kesatuan dari atau Tritunggal, kesatuan dari tiga, yaitu iman kita, pengharapan kita, dan kasih. Ya, memang kalau iman, pengharapan itu bentuknya di pikiran kita. Nah, kalau kasih itu adanya di jantung hati kita. Seolah-olah ada di dalam jantung hati kita. Iya, Coach I. Ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita pakai istilah Tritunggal, nanti orang agak bingung gitu ya. Karena kalau kita sebut Tritunggal, itu pasti konotasinya itu Allah. Nah, dari beberapa teologi yang saya baca, istilahnya bukan Tritunggal, tapi trilogi. Jadi kayak Paulus tuh, teologianya Paulus itu trilogi, iman, pengharapan, kasih. Di semua surat-surat kitab-kitabnya itu selalu menyebut itu. Dan benar kata Coach I, kalau itu bukan urutan, iman dulu, pengharapan, kasih itu enggak. Karena kalau saya kok agak lupa ya, Kolose kalau nggak salah, justru kasih dulu yang ditekankan gitu. Tapi itu trilogi, jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan gitu. Iman, pengharapan, dan kasih. Saya agak khawatir kalau kita pakai istilah Tritunggal, itu konotasinya kan agak sedikit beda gitu. Jadi kalau trilogi itu gimana ya? Itu 3 bagian yang saling berkaitan, namun tetap terpisah gitu. Tapi Tritunggal enggak. Kalau Tritunggal itu kan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak bisa dipisahin gitu. Jadi lebih tepat kalau pakai istilah trilogi. Ya, itu aja sih. Aku rasa cuma itu. Cuman istilah aja sih. Ya, boleh. Memang agak sensitif ya kalau ngomongin Tritunggal. Ya. boleh. Jadi pengertiannya yang penting itu. Jadi kita sebetulnya nggak bisa memisah-misahkan. Kita beriman dulu, baru nanti terus memiliki pengharapan. Ketika kita memiliki iman, sebetulnya itu udah satu paket. Begitu kita beriman, ya berarti kita memiliki pengharapan dan harus memiliki kasih. Ya, cuma memang biasanya orang itu agak bingung gitu. Satu paket itu yang trilogi ini, orang itu memahami itu bagaimana ya? Kalau pertama kali orang itu bertobat, itu pasti yang dia fokuskan itu iman gitu. Lupa dia bahwa di dalam iman itu ada satu paket pengharapan dan kasih. Atau orang yang mau belajar untuk mengasihi, dia juga lupa bahwa sebetulnya ketika dia melakukan hukum kasih atau mengasihi, itu pasti dia harus memiliki iman yang kuat dan berpengharapan. Karena itu kan satu kesatuan seperti pohonnya, Ina ya. Kemarin kan Ina membawakan mengenai pohon. Jadi pohon itu ya nggak cuma akarnya toh. Yang namanya pohon itu kan ya ada akar, ya ada batangnya, dan ada daunnya, dan sampai akhirnya berbuah gitu. Ya, itulah satu kesatuan yang tidak bisa. Jadi ini sebagai bahan renungan. Sebetulnya kita sudah merefleksikan diri kita itu apakah sudah ada tiga-tiganya ini menurut kita sendiri itu ada nggak dalam rohani kita atau dalam batin kita atau di dalam manusia roh kita itu sebenarnya sudah ada 3 ini apa belum? Nah, mari didiskusikan. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Enggak nambahin, teman aku mau tanya tuh. Dari kemarin aku baca tuh agak bingung ya. Bedanya jiwa, roh, dan nyawa gitu. Ya, betul. Jadi tadi kalau kita lihat tabel itu ya, bahwa iman kita itu kan bentuknya
seperti seperti pelataran bait Allah. Jadi sebetulnya gini, kalau kita ngomong iman itu seolah-olah tubuh dari roh kita, ya. Tetapi di dalam tubuh roh kita itu terletak jiwa dan roh kita atau nyawa kita. Jadi nyawa itu sebenarnya pusat hidup kita. Jadi itu adalah energi yang menggerakkan kehidupan kita. Tetapi kalau jiwa itu bukan. Jiwa itu lebih ke arah kesadaran, jadi pikiran. Jadi kalau jiwa itu seperti logos gitu, pikiran gitu ya, logikal kita. Cara kita berpikir, nah itu yang dimaksud dengan pikiran atau jiwa kita. Jadi jiwa kita itu ya pikiran kita itu. Jadi sebetulnya kalau Tuhan Yesus itu dikatakan dia adalah Sang Firman, itu sebetulnya pikiran Allah, itu sebetulnya jiwanya Allah. Ya, tapi kalau roh nyawa kita itu adalah kehidupan, jadi energi yang menggerakkan kita untuk hidup. Gitu. Dan nyawa manusia itu letaknya sebenarnya ada di darah. Gitu. Jadi selama orang nggak kehabisan darah, itu orang itu masih hidup. Ya, jadi perbedaannya seperti itu. Jadi ada tiga seolah-olah itu sebenarnya satu, itu sebenarnya satu, tapi bisa dibedakan jadi tiga. Jadi tiga tapi satu tapi tiga. Nah, masih bingung? Aku coba nambahin ya. Ya, Aku coba nambahin ya. Jadi kalau nyawa, kalau menurut persepsi aku ya, kalau nyawa itu hidup biologis kita itu loh. Jadi kalau nyawa kita pergi ya tubuh ini kan langsung dinyatakan mati, iya kan? Tapi kalau jiwa itu kaitannya dengan tadi Coach juga sebutkan tuh pikiran, perasaan kita, kehendak kita gitu. Jadi itu kaitannya kalau jiwa. Makanya Mazmur bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, kan bukan pujilah Tuhan hai nyawaku gitu kan. Jiwa itu kaitannya dengan perasaan, pikiran, kehendak. Nah kalau roh itu kaitannya berhubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi roh itu memang penurut, tapi daging lemah itu kaitannya dengan. Jadi kalau diibaratkan lampu ya. Tubuh kita ini itu lampunya, nyawa itu aliran listriknya yang membuat lampunya itu tetap menyala. Dan jiwa kita itu warna dan karakter cahaya yang dipancar. Jadi kayak lampu itu kan ada yang kuning, ada yang putih gitu. Nah itu jiwa atau yang biru gitu. Tapi roh itu kemampuan lampunya itu bisa terkonek dengan listrik gitu. Kalau pakai ilustrasi lampu, tambah bingung nggak ya? Nggak apa, pelan-pelan. Iya, memang pelan-pelan sih. Kalau aku sih gitu pengertiannya ya. Jadi kalau nyawa tuh ya ya nyawa itu ya ini yang kalau misalnya orang dinyatakan meninggal di dunia medis, nah itu nyawanya udah nggak ada gitu. Kalau jiwa tuh kaitannya sama perasaan, kehendak. Roh tuh kaitannya sama Tuhan. Kalau aku gitu sih konsepnya. Bener nggak sih? Iya, Pak Bambang. Ya. Bingung loh. Bingung banget. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Iya, sorry. Iya, jadi aku lagi mikir-mikir aja gini. Yang ngebingungin aku mungkin karena tadi iman, pengharapan, dan kasih itu menyatu dengan unsur manusia. Ya, unsur yang ada pada manusia, yaitu ada tubuh, roh, dan jiwa gitu ya. Nah, Allah itu kan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, itu unsurnya Allah. Jadi itu adalah pribadi-pribadinya Allah gitu. Nah, manusia itu kalau iman, pengharapan, kasih, itu bukan unsurnya manusia. Itu logika bodoh saya ya, atau pokoknya umumnya gitu aja awamnya. Nah, yang menjadi unsur manusia itu adalah tubuh, roh, dan jiwa. Itu yang serupa dan segambar dengan Allah. Maka kita juga ada 3 unsur. Jadi kalau di surga ada 3 saksi, di dunia kan ada 3 saksi, ada darah, ada tubuh, dan ada roh gitu ya, yang menjadi saksi gitu. Nah, sementara iman, pengharapan, dan kasih itu sebetulnya istilah bahasa Indonesia ya, kalau iman itu apa sih, kata kerja, kata sifat, atau apa ya? Iman kata kerja ya, kata kerja yang tidak kelihatan kali ya. Jadi kalau iman, pengharapan, kasih sebenarnya kan gini. Iman itu apa sih? Iman adalah menjadi dasar dari yang kita harapkan. Lalu menjadi bukti dari apa yang kita tidak lihat. Kan gitu ya. Jadi kalau kita beriman, makanya iman, pengharapan, dan kasih itu nggak bisa dipisahkan gini. Kita mengimani, apa sih yang kita imani? Kalau kita tidak punya harapan, maka kita tidak akan mengimani apa-apa. Kita akan mengimani sesuatu yang kita harapkan. Lalu kalau tidak ada sesuatu yang bukti bisa dibuktikan, itu juga pengharapan kita kan sia-sia. Kenapa kita punya pengharapan yang tidak sia-sia? Karena apa yang kita harapkan itu yang berjanji, setia. Kita mengharapkan janji Allah itu benar, karena dia setia yang menjanjikan itu. Jadi iman itu adalah, makanya betul kalau iman ada di pelataran, betul. Orang nggak akan datang ke pelataran bait Allah kalau tidak mempercayai sesuatu di bait Allah itu. Sasarannya kan di bait Allah itu ada siapa? Ada Tuhan, ada tabut perjanjian, ada keselamatan, ada pertolongan Allah. Makanya orang kumpul di situ untuk menemukan itu. Lalu dia masuk ke ruang kudus. Ruang kudus itu ada roti sajian, ada pelita, di situ ada pengharapan. Kenapa? Di situ ada janji Tuhan, di situ ada firman. Roti itu menggambarkan firman. Jadi orang punya pengharapan di situ. Mengharapkan apa sih? Mengharapkan di ruang Maha Kudus itu menemukan kasih itu, sumber kasih itu, menemukan Allah. Jadi di pelataran kita mengimani, lalu sampai ke ruang kudus kita punya pengharapan, lalu masuk ke ruang Maha Kudus kita menemukan apa yang kita harapkan. Pikiran sederhana saya itu begitu. Jadi kita menemukan kasih itu Allah. Nah, di dalam Paulus bilang yang utama adalah kasih. Kenapa? Karena kasih tak berkesudahan.
Iman tidak diperlukan lagi kalau kita sudah bertemu. Pengharapan pun tidak ada lagi kalau kita sudah bertemu dengan apa yang kita harapkan. Tapi kasih, itulah Allah. Allah itu kasih. Jadi selama-lamanya itu tidak akan berubah. Dia tetap ada, dia kekal. Gitu. Jadi kenapa kita harus punya kasih? Manusia tuh nggak akan punya kasih kalau dia tidak bertemu dengan kasih itu. Dengan sumber kasih itu. Seperti tadi Koji bilang, apa tadi Indah ya? Kasih itu menjadi pura-pura. Kasih itu punya vested interest. Kasih itu punya kepentingan. Dia mengasihi karena punya kepentingan. Ada pamrih. Gitu. Bukan agape. Bisa eros, bisa filial, tapi ada pengharapan, ada kepentingan, ada kebutuhan buat dia. Jadi sebenarnya orang kalau bilang, aku mengasihi kamu, sebenarnya dia lagi mengasihi dirinya, karena dia mengharapkan sesuatu untuk keuntungan dirinya. Tapi agape adalah kasih yang mengorbankan. Berkorban untuk yang dia kasih. Kasih itu kan harus ada di hati kita. Nah, bagaimana mungkin kita bisa ada kasih itu kalau kita tidak bertemu dengan si kasih itu, si sumber kasih. Jadi kalau menurut saya sih, iman, pengharapan kasih itu memang yang Coach gambarkan itu dalam sekali, memang itu betul, bukan salah, itu betul banget, itu ada dalam diri manusia. Jadi manusia itu ada iman, pengharapan dan kasih, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Itulah bait Allah, itu jadi satu kesatuan. Nah, kesatuannya di mana? Yaitu kita punya iman karena kita mengimani sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, dan nanti kita akan menemukan yang kita harapkan itu. Itulah kasih, makanya kasih itu yang utama. Itu sih kalau ada dalam otak saya ya begitu. Ya, thank you. Terima kasih Uci. Ya, terima kasih Bapak. Nggak apa-apa. Kita kan diskusi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini kita mengutarakan apa yang bisa dipahami masing-masing. Nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita simpulkan. Silakan, ada yang menambahkan? Saya mau balik ke pertanyaannya Bibian tadi. Boleh nggak dibaca 1 Tesalonika 5 ayat 23? Nah, itu bagus tuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Bacain. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, nyawa itu adanya di tubuh, roh, jiwa, nyawa. Nyawa kita itu adanya di tubuh itu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Enggak, saya tadi bantu jawab yang menyatakan apa bedanya gitu. Jadi memang dalam diri manusia kita ini itu memang, kalau tadi iman, pengharapan, kasih itu istilahnya trilogi, di sana ChatGPT kalau roh, jiwa, tubuh itu istilahnya trikotomi. Dan diri kita ini ada 3 juga nih. Roh, jiwa, tubuh. Nah, kalau Koji pakai istilah tubuhnya itu dengan nyawa. Dalam tubuh itu ada nyawa. Menjawab nggak, Lian? Sorry. Iya, agak mungkin mulai. Jadi gini, ya, roh manusia itu satu. Ya, roh manusia itu satu. Tetapi di dalam satunya roh manusia itu seolah-olah bisa dibedakan jadi 3. Yang satu adalah roh tubuh kita, itu adalah bentuk iman kita. Itu lambangnya itu bait Allah, ya kan? Tetapi juga ada yang namanya roh jiwa kita. Semuanya roh ya, roh tubuh, roh jiwa, itu adalah bentuknya pengharapan kita. Tetapi ada juga yang dimaksud dengan roh nyawa kita. Nyawa itu kalau di dalam perjanjian lama itu sebagai nefes, napas hidup. Ya, roh kita, nyawa kita tuh, roh nyawa kita tuh napas hidup. Tetapi kalau roh jiwa kita itu adalah logos, logik, pikiran. Pikiran. Nah, terus mulai mudeng lah. Lumayan. Ya, tapi sebetulnya satu gitu loh. Ya, sebetulnya satu, tetapi satunya itu seolah-olah bisa ada 3 bagian. Tapi sebenarnya satu, roh manusia itu ya satu. Itu di dalam roh manusia itu ada nyawa, ada jiwa atau pikiran, tapi ada juga roh tubuh kita, yaitu iman kita, seperti itu. Jadi pengharapan kita. Dan nanti kalau kita bahas lebih dalam, nanti iman itu adalah sebetulnya bentuk pikiran bawah sadar kita. Itu sebenarnya nanti kaitannya iman itu dengan sifat dan karakter kita. Itu jadi kalau iman dan pengharapan roh tubuh kita sama roh jiwa kita itu sebenarnya letaknya, kalau kita ngomong letaknya ya di dalam biologis kita, itu letaknya di otak kita sebetulnya. Jadi otak kita itu memiliki pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, otak kanan, otak kiri itu sebetulnya kalau kita mau lihat secara biologisnya. Jadi ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, sebetulnya iman itu kalau kita tempa terus sampai ngoyot, itu menjadi sifat karakter kita, menjadi pikiran bawah sadar kita. Jadi pikiran bawah sadar itu apa ya? Sesuatu yang karena kita ulang terus akhirnya kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari gitu. Tanpa kita sadari tapi kita sadar gitu. Itu yang membentuk sifat karakter kita. Ya, dan sifat karakter kita itu nanti kalau ditarik selanjutnya itu seperti buah roh gitu. Tapi itu nanti akan saya jelaskan yang lebih dalam. Tapi hari ini harus paham dulu tentang kesatuan dari roh kita itu. Ya, trilogi boleh, trikotomi boleh. Tapi tubuh di sini saya bukan tubuh jasmani ya. Kita harus keluar dari tubuh jasmani. Ini bukan tubuh jasmani, tapi tubuh roh kita. Istilah aja sih sebetulnya. Jadi ada tubuh roh kita, itu yang dimaksud dengan iman. Ada roh jiwa kita, itu yang kita maksud dengan pengharapan. Dan ada satu lagi, roh nyawa kita, itulah yang dimaksud dengan kasih. Nah, ayo didiskusikan lagi. Silakan. Dikit ya, kok. Ya, boleh kok. Ya, aku nangkep dari perkataan Koji mengenai roh tubuh, roh jiwa, dan roh nyawa ya. Ya. Roh tubuh, roh jiwa, roh nyawa. Nah, kita ini kan lagi dibawa kepada manusia roh. Ya. Manusia daging atau manusia duniawi itu ya. Nah, kenapa disebut roh tubuh, roh jiwa, roh nyawa?
Artinya tanpa Roh Kudus, tanpa dilahirkan kembali, itu yang saya nangkep dari apa yang Coach katakan itu, nggak tahu nangkepnya benar atau salah ya. Jadi apa yang saya tangkap adalah kenapa kita disebut akhirnya menjadi roh tubuh, roh jiwa, dan roh nyawa, ada rohnya, itu di depan itu Roh Kudus. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, menjadi manusia roh. Makanya tubuh kita bukan tubuh jasmani duniawi kedagingan, bukan tubuh yang dikuasai kedagingan, jiwa kita juga bukan dikuasai oleh kedagingan, dan roh kita, nyawa kita juga tidak dikuasai oleh kedagingan. Tapi ketika tiga unsur tubuh, roh, dan jiwa kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, hidup tunduk kepada roh. Makanya roh tubuh itu menjadi roh, bukan duniawi lagi. Jiwanya juga roh, nyawa kita juga roh. Tiga unsur ini kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Makanya kita dimeterai oleh Roh Kudus di dahi kita itu. Roh Allah yang memeterai dahi kita. Barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Itu sih nyambungnya kalau aku ke situ, karena kita akan menjadi diharapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi manusia roh. Oleh karena itu, yaitu roh tubuh, roh jiwa, dan roh nyawa kita itu harus dikuasai oleh Roh Kudus. Aku nangkapnya gitu, Rema, yang aku dapat dari apa yang Coach sampaikan. Mudah-mudahan benar. Kalau salah, tolong diralat. Terima kasih. Ya, pokoknya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini namanya kan mengungkapkan suatu opini ya, atau gagasan atau pikiran. Pokoknya nggak mungkin salah. Nah, semuanya benar. kan yang memiliki kebenaran kan Tuhan sendiri. Tapi memang susah, memang gini ya. Waktu saya mau mengungkapkan ini, mungkin kalau orang-orang yang memang memiliki bakat seperti indigo gitu ya, dia akan lebih memahami gimana ya saya mengungkapinnya ya. Akan memahami sepenuhnya bahwa dimensi roh itu seperti apa. Tetapi tetap kita harus ada satu pakem aturannya. Kalau menurut saya, roh itu harus dipahami sebagai energi. Itu aja dulu deh. Ya, roh itu satu kesatuan roh. Roh sendiri itu adalah energi. Di dalam energi roh manusia itu seolah-olah ada tiga. Ya, yang di tengahnya nih seolah-olah ruang maha kudusnya itu adalah nyawa kita, nyawa kehidupan kita. Ya. Terus habis itu ada ruang kudus, tadi ruang maha kudus. Nah, ruang kudusnya itu adalah pikiran kita, jiwa kita. Ya. Nah, jiwa itu apa sih? Pikiran, logik ya, logika kita. Kalau mau disebut lagi IQ kita. Nah, ini kayaknya sekarang kalau pakai kata-kata ini mungkin lebih gampang kali. Jadi jiwa kita tuh IQ kita, itu pengharapan kita, itu ruang lambangnya ruang kudus. Terus iman itu apa iman? Iman itu EQ, apa? EQ itu apa? Bahasa Inggrisnya EQ, emosional kita. Ya, jadi iman kita itu seolah-olah emosional kita. Itu adalah pelataran bait Allah. Jadi ada iman itu EQ ya, emosional. Terus jiwa itu adalah IQ kita, intelektual kita. Dan nanti kalau kasih itu atau roh nyawa kita itu adalah SQ, ya, spiritual quotient kita. Nah, kalau pembagian ini mungkin lebih bisa diterima nggak? Tapi antara SQ, antara IQ, dan antara EQ, emosional itu satu kesatuan sebetulnya. Walaupun bisa dipisahkan. Ya, secara ilmu pengetahuan aja bisa dipisahkan, tapi itu sebenarnya satu kesatuan. Tidak benar-benar terpisah gitu. Nah, kira-kira lebih mudah nggak? Ini udah pakai kata-kata modern dari udah. Kalau aku malah nggak setuju dengan statement roh itu energi. Kalau buat aku nih ya, energi itu sesuatu yang bisa diukur secara fisika. Misalnya panas, listrik, terus energi kimia itu. Tapi kalau roh menurut Alkitab itu sesuatu yang apa ya? Ya non fisik gitu. Contohnya ya seperti Yohanes bilang Allah itu roh gitu. Jadi menurut saya roh itu nggak bisa dibilang energi karena dia aspeknya itu pribadi gitu, bukan non material. Jadi kalau orang meninggal itu waktu dia meninggalkan tubuhnya itu kan bukan kayak fisika itu ya, energinya habis gitu hilang, tapi melainkan roh dan jiwanya kan. Tapi ada juga memang yang menyebut roh itu energi, mungkin karena kaitannya sama, wah ini kamu tuh energinya positif gitu, atau ada yang pakai istilah aura gitu ya. Tapi menurut saya, nih saya pribadi, secara teologis itu roh bukan energi, karena roh itu pribadi. Sumber nggak sih? Kenapa? Sumbernya Karena kalau energi nggak sih? itu bukan, istilahnya bukan energi kok, kuasa. Sumbernya. Ya, betul, dia sumbernya. Roh Kudus itu pribadi yang memberi kuasa, tapi bukan kuasa itu sendiri kan? Iya. Bukan energinya gitu. Paham ya maksud saya? Betul, sumbernya gitu. Dan dia itu pribadi. Jadi kalau misalnya kalau atas kamu menerima kuasa gitu aja ya. Betul. Jadi kalau misalnya tuh, kalau analogi sederhananya tuh, kalau listrik itu kan memang energi yang mengalir melalui lampu, gitu kan ya. Tapi kalau roh manusia kan nggak bisa diumpamakan seperti itu, karena roh yang adalah bagian dari diri kita ini, itu kita connect-nya itu sama dengan Allah yang merupakan suatu pribadi, gitu. Jadi menurut saya bukan energi, tapi pribadi Allah gitu. Jadi agak beda sih konsepnya kalau sama yang Koji dapat gitu. Jadi kalau roh Allahnya itu udah nggak ada ya kita mati ya. Betul, makanya kan harus selalu connect itu. Gitu. Makanya kalau yang Yohanes bilang nggak bisa kan kita lepas dari
kita ini nggak nempel dengan pokok anggur, pokok kita ya kan. Kita ini cuma carang-carang lepas ya, kita akan automatically itu mati secara rohani. Gitu. Iya, mati secara rohani, betul. Jadi kalau roh Allah tidak ada pada kita, kata kunci bilang kita kayak mayat hidup mumi. Iya. Hidup, tapi sebenarnya nggak ada rohnya gitu loh. Iya. Mayat hidup yang bertanya-tanya gitu kan. Tapi nggak ada kuasa, nggak ada power of God-nya, nggak ada. Nah, sebagai manusia roh, seperti yang tadi disebut-sebut sama Ko Bambang, itu kalau saya malah dapatnya dari 1 Petrus 1 ayat 9. Saya baca dari ayat yang ke-8. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 itu bilang gini, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Nah, yang ayat 9 itu yang harus digarisbawahi. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Iya. Jadi iman itu, yang Ko Bambang tadi bilang itu yang harus selalu connect itu, karena itu kaitannya sama keselamatan jiwa. Iya. Kalau nggak jadi zombie itu. Ya, Cuma memang terjemahan LAI itu nanti kamu pelajari di bahasa aslinya. LAI itu nggak konsisten. Kadang-kadang menerjemahkan bisa roh, bisa jiwa, bisa jadi campur aduk lah. Bahasa Inggrisnya soul. Nah, nanti kamu pelajarin lah. Karena soul sama spirit, jiwa itu roh itu sebenarnya pneuma. Soul sama spirit, bedanya apa? Soul and spirit. Soul itu kan jiwa. Spirit roh. Oke. Ya kalau bahasa Yunaninya itu kalau roh itu pneuma. Pneuma. Ya, tapi kalau jiwa itu logos. Oh, logika. Itu bahasa aslinya. Jadi kalau tapi kadang-kadang nggak konsisten. Kadang-kadang itu nggak konsisten. Kayak bahasa roh gitu. Padahal di situ nggak ada pneumanya. Waktu yang perjanjian TB1 ya. Itu sekarang TB2 udah dihilangin itu bahasa roh. Memang nggak ada pneumanya, itu nggak bisa diterjemahkan sebagai bahasa roh. Itu kesalahan fatal karena dia mengutip dari King James kalau nggak salah. Jadi orang bule pun bisa salah terjemahin. Nggak ada itu bahasa lidah, bahasa dialek itu sebetulnya. Jadi orang itu udah salah kaprah. Jadi terjemahan itu memang susah memang. Nggak ada kata-kata pneuma. Jadi kalau kata pneuma itu pasti roh. Tapi kalau jiwa itu logos, logos itu. Kapan-kapan bahas tentang bahasa roh deh, Faji. Karena masih banyak yang salah kaprah. Ya nanti ya kapan-kapan kita akan bahas sana. Iya lo salah kaprah banget bahasa roh apa. Sampai timbul sekarang bahasa-bahasa yang keluarnya kayak gitu. Itu kan juga pengalaman pribadi yang kita bisa saksikan. Bukan salah, nggak. Makanya perlu diterjemahkan tuh gitu. Lalu yang diterjemahkan tuh apa? Nggak banyak yang salah. Sampai ada khotbahnya pakai bahasa roh, ada translator. Iya loh, ada yang begitu, ada tuh temen tuh anaknya ikut persekutuannya kayak gitu. Khotbahnya itu dari itu udah tingkatannya jenderal. Iya. Hamba lisan itu dia tingkatannya jenderal, dan kalau jenderal itu sudah diberi kuasa untuk bisa bicara khotbah dengan bahasa roh. Lalu ada interpreternya, ada roh interpreter. Ada apa? Penerjemahnya, translatornya. Jadi sepanjang khotbahnya bahasa roh ditranslate. Gitu, mengerikan. Ya, itu kenapa begitu? Karena menyalahgunakan itu perkataan Paulus di 1 Korintus 4 itu kalau nggak salah, yang dia bilang begitu. Jadi minta karunia untuk bisa menerjemah. Mereka mengklaim bahwa ada orang-orang tertentu yang sudah diberi karunia untuk menerjemahkan. Jadi si translatornya itu memang dia sudah dapat karunia, dan yang mengkonfirmasi dia ada karunia itu adalah jenderalnya itu. Ada loh yang kayak gitu loh. Ada jemaahnya banyak. Ya itu. Jadi memang sebetulnya kalau yang dibilang gereja setan tuh nggak mesti yang menakutkan apa gitu. Itu penyesat itu juga. Itu nggak bisa dibilang gereja setan. Itu nggak tahu setan, nggak tahu gobloknya manusia. Padahal kan tadi kita baru bahas ya. Bahas bahwa roh itu kan ada roh jiwa kita. Berarti kan ada logik kita kan. Benar nggak? Iya. Berarti ketika kita ngomong sebenarnya manusia roh kita ini penuh dengan ilmu pasti sebetulnya, maksudnya ilmu pengetahuan. Karena kita sedang bicara tentang emosional, kita sedang bicara tentang intelektual, dan bahkan kita sedang bicara tentang spiritual quotient kita. Jadi kalau saya membedakannya supaya gampang dipahami ya seperti itu. Ya bahwa iman itu seperti emosional kita sebetulnya. Kita memiliki kecerdasan emosional itu sebenarnya letaknya di iman kita. Itu adalah roh tubuh kita. Tubuh roh kita kalau mau ditanya tubuh roh kita. Ya setelah itu ada yang namanya intelektual kita. Intelektual kita itu ya jiwa kita. Itu mirip dengan pengharapan kita. Kita memiliki pengharapan itu penuh dengan logik kita gitu. Kita tidak bisa memiliki pengharapan yang tidak logik. Karena cara berpikir manusia itu otaknya memang seperti itu. Ya kan? Kita memiliki pengharapan itu pasti kita berpikir secara logik gitu. Makanya ada orang yang sering kita orang yang kerohanian makin lama makin goblok, berarti bukan manusia roh gitu. Orang yang sedang dicuci otaknya itu. Kan banyak orang beragama jadi goblok itu malah itu berarti bukan manusia roh. Makanya kalau manusia roh makin lama pasti diasah, logik kita pasti diasah karena itu letak kesadaran kita, letak pikiran kita. Dan satu lagi itu adalah roh nyawa kita.
roh benar-benar roh kehidupan kita. Ya, itu yang Jadi umumnya. kalau jadi kadang-kadang kok ya penyesatan itu tidak selalu datang dari iblis. Tapi manusia sendiri bisa sesat loh. Makanya kalau dulu aku pernah kumpul sama mahasiswa itu, kebetulan mereka aktif di Perkantas. Mereka bilang itu di KTP itu loh, Ina. Jadi waktu KTP itu selalu prinsipnya adalah jangan sampai salah interpretasi, observasi. Jadi sebelum kita mengertikan sesuatu di dalam satu perikop, itu kita harus observasi dulu. Gitu. Apa yang kita observasi, kapan bicaranya, sama siapa bicaranya, dalam konteks apa, itu harus jelas. Kemudian baru kita interpretasi. Setelah observasi, kita interpretasi. Setelah interpretasi, baru kita bisa aplikasinya benar. Gitu. Jadi manusia sendiri, kalau salah observasi, saya nanya nafsir, itu nggak pakai iblis. Iblisnya telan-telan aja, itu udah sesat sendiri. Loh memang, itu karena dia udah salah. Gitu. Jadi satu ayat, nggak lihat konteksnya, nggak lihat perikopnya apa, lagi ngomong apa, saya naik ditafsir bebas-bebas gitu. Itu, iblis cuma gini, asik. Nggak suka ngomong, nggak suka sendiri gitu. Iya. Iblisnya malah bingung ya. Kamu lebih iblis daripada aku. Itu gunanya aba ya. Aba itu kan Ya, lo seneng banget sama bener lo. gitu. Betul, tiap pagi KKR lu. Kayak selama ini kan ini beneran saya selama ini tuh paling males baca kitab Wahyu gitu. Kayak baca science fiction gitu. Karena setiap kali gitu ikut seminar, kok isinya medeni yo gitu. Iya, betul. Ternyata di aba baru kebuka. Ya ampun Tuhan, selama ini aku kemana aja gitu. Sengaja itu setiap kali belajar atau PA, saya nggak pernah PA dari kitab Wahyu. Ternyata setelah dibukakan lewat aba itu, oh maksudnya begini, mana ada firman Tuhan yang nakut-nakutin. Firman Tuhan itu kan lebih manis dari madu, kata Daud kan. Jadi pasti membawa sukacita Mbak Damisa. Bahagia, harusnya bahagia kalau baca kitab Wahyu selama ini. Makanya nggak salah kan Coach I, bosnya kamu. Iya, Lebih panjang lagi. Saya karena gini ya, sebetulnya ini kan sifatnya universal. Jadi manusia roh itu sifatnya universal. Nggak usah dibayangin yang ruwet-ruwet gitu. Dan memang malam hari ini kita belajar mungkin agak susah sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini nanti sejalannya waktu. Ya, sejalannya waktu dengan nanti kita bahas bab berikutnya, pasti makin lama makin mengerti. Ya, untuk saat ini rada bingung-bingung nggak apa-apa. Tetapi saya ingatkan lagi bahwa roh manusia itu ya satu sebetulnya, tapi di dalam satunya roh manusia itu seolah-olah ada 3 yang bisa dibedakan. Ya kan, yang bisa dibedakan itu adalah tubuh roh kita, terus jiwa kita, sama nyawa kita. Nah, kalau binatang kok? Ya. Binatang? Kalau binatang kan nggak punya pikiran dia. Dia punyanya cuma nyawa aja. Nyawa ya? Oh, ya. Itu roh ya? Iya, roh hidup. Roh hidup. Nah, kita Ya, kalau misalnya ada roh hidup, berarti kita binatang ya? Dia tahu hidup toh. Ya, Hidup toh, tapi tidak ada pimpinan roh kudus, gitu kan? Iya, benar. Maksudnya begini, lebih banyak insting ya. Jadi kecerdasannya itu nggak seperti kita gitu. Jadi jiwanya nggak seperti kita. Ini ditanya dirunut-runut sampai sawangnya rantai ya. Seru sih emang. Masuk surga nggak berarti? Karena kita membahas sesuatu yang tidak ada wujudnya ya, jadi susah ya. Ya kan kita sedang membahas mengenai roh ini kan sesuatu yang tidak ada wujudnya, tapi bisa dirasakan. Paling nggak kita gini, nah ini nih, tadi pertanyaannya Binjan tuh benar juga. Kita membahas sesuatu yang tidak pernah kita lihat, ya, hanya beberapa orang aja lah yang bisa melihat, benar-benar bisa melihat sukma atau arwah gitu ya. Tetapi gini, cara memahami roh itu ya lewat tadi, kalau lewat apa Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kalau kita ngomong saya memiliki iman gitu, itu pun enggak sesuatu yang kelihatannya rada abstrak kan. Tapi kan bisa kita rasakan. Benar-benar saya itu iman, apalagi Ina membawakan iman yang ngoyok gitu. Kita benar-benar memiliki iman yang kuat, kekeh gitu kan. Kekeh tapi pada sesuatu yang benar ya, bukan kekeh yang benar. Kita memiliki iman itu walaupun tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Pengharapan juga sama. Terus roh kehidupan kita, nyawa kita juga sama. Nyatanya kita hidup kok. Ya kan? Pernah saya bahas kan bahwa yang membentuk tubuh kita ini kan yang kelihatan itu sebetulnya bukan membuat kita hidup. Itu hanya wujudnya aja. Wujud secara fisik, tapi yang membuat kita hidup itu kan nyawa kita, roh kita. Tapi roh kita yang satu itu seolah-olah ada 3 bagian. Ya. Ada yang mau lebih menjelaskan lagi? Mungkin ada memiliki kalimat yang lebih enak dimengerti gitu? 02, mana nih 02? Ci. Dewi, ya Wi. Ya, Wi, silakan Wi. Ya, menurut aku kan manusia itu kan kembali kita mengingat bahwa kita itu diciptakan kan segambar dan serupa dengan Allah kan. Dan manusia itu satu-satunya ciptaan yang segambar gitu dibanding yang tadi dibanding dengan ciptaan yang lain seperti binatang kayak tadi itu ya. Karena manusia itu istimewa, dia dikasih nafas dari Tuhan sehingga ada rohnya. Nah, roh inilah yang bisa berhubungan dengan Tuhan, lain dengan binatang. Dia nggak punya roh, nafas dari Tuhan. Sedangkan manusia itu dia itu bisa connect dengan Tuhan karena ada hembusan nafas dari rohnya Tuhan sendiri yang membuat manusia itu hidup. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa kan rohnya itu mati. Walaupun jiwanya itu masih ada, jiwa dan tubuhnya masih ada, tapi rohnya udah mati.
Makanya waktu Nikodemus itu kan, waktu ketemu Tuhan itu kan, dia bilang kamu nggak akan bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali gitu. Nah, dilahirkan kembalinya maksudnya rohnya itu. Jadi roh itu eh, adalah inti daripada manusia roh, intinya. Dan itu adalah nafas yang daripada Allah yang membuat manusia itu bisa berkonek dengan Allah gitu. Nah, sedangkan jiwa itu adalah pribadian manusia itu sendiri. Jadi pikiran, kehendak, emosi. Nah, eh, tubuh manusia ini kan cuma casingnya aja ya. Jadi roh itu, jiwa ini yang menjembatani antara roh yang di dalam itu dengan tubuh ini, dengan tubuh manusia itu. Jadi kalau digambarkan kan dulu saya pernah dapat pelajaran itu roh itu paling dalam intinya, terus diselubungi dengan lingkaran yang kedua itu adalah jiwa manusia, kemudian baru yang luarnya itu adalah tubuhnya. Nah, kalau tadi yang Ci bilang kan apa tadi, iman, pengharapan, kasih, tadi itu gambaran dari manusia. Manusia kan ada manusia jasmani, manusia rohani. Ya, nah yang dimaksud Ci, manusia rohani tadi itu kan gambaran dari kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kita harus membayangkannya kembali kepada tubuh manusia tadi kan. Kan tadi Ci bilang yang di luarnya itu iman, di tengahnya itu pengharapan, intinya itu kasih itu. Gimana? Ya, Sorry, aku jadi bingung lagi. Bukankah tadi, sorry nambahin ya, Wi ya. Bukankah tadi yang dimaksud itu kita bicara tentang roh kan. Jadi tubuhnya itu bukan membahas tubuh jasmani kan, tapi Enggak. roh itu kan. Ya, Iya, enggak, kan? maksudnya gini Lian, ini cuma supaya kita bisa membayangkan antara roh dan jiwa dulu. Roh dan jiwa tadi pertanyaan Bindian tadi tuh loh. Nah, roh itu kalau pernah saya dapat dari dulu itu kan roh itu diibaratkan tuh inti daripada manusia itu. Roh itu yang memberi itu kan nafas kehidupannya Tuhan yang ngasih gitu loh. Ngasih pada manusia itu hembusan nafasnya sendiri. Nah, itu yang membuat kita tuh berbeda dengan ciptaan Tuhan dengan binatang dan yang lainnya, karena binatang tidak punya rohnya Tuhan. Yang punya rohnya Tuhan tuh hanya manusia. Nah, roh itu yang membuat manusia itu bisa terhubung langsung dengan Tuhan itu, sedangkan binatang dia nggak bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, kalau jiwa itu kan kepribadian kita yang terdiri dari emosi, pikiran, kehendak dari kita. Nah, jadi kalau yang GI tadi membahas antara iman, pengharapan, dan kasih itu membahas tentang manusia roh, bukan manusia jasmani, tapi manusia roh yang digambarkan seperti tadi inti itu roh, kemudian di luarnya jiwa, di luarnya lagi tubuh. Jadi pusatnya itu kalau dibuat lingkaran tuh tubuh rohani, di dalam manusia tuh ada kasih, kemudian di luarnya itu kan jiwa, gambarannya jiwanya tuh gambaran dari pengharapan, kemudian yang di luarnya sebagai tubuh rohnya itu adalah iman, gitu ya tadi ya. ya. Tapi tetap harus diingat ya, itu satu kesatuan ya. Iya, kesatuan. Jadi kayak lingkaran gitu loh maksudnya. Ya, boleh. Memang agak gimana ya, menggambarkan secara visual memang susah. Sorry, aku selingin dikit ya. Aku selingin dikit tentang roh. Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai 21. Saya coba bacakan. Mudah-mudahan ini nambah bingung. Ya, 18 ya. Begini, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. 20. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. 21. Siapakah yang mengetahui? Apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Yang menarik ada di sini. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui? Apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Tidak. Jadi kalau tadi dibilang, kita seringkali kan gini, oh beda ya, nafasnya manusia dan itu rohnya manusia, binatang beda. Tapi menurut pengkhotbah atau Salomo yang diberi hikmat, dia katakan seperti itu. Nasib binatang dan manusia itu sama. Nafas yang sama.
Manusia tak punya kelebihan atas binatang karena segala sesuatu sia-sia. Lalu siapa yang tahu kalau manusia naik ke atas dan binatang itu ke bawah? Sudah, nggak ada jawaban sih memang. Jadi kalau kita malam ini bingung, si Amsal juga bingung. Kalau dia bingung gitu loh. Dia cuma nanya, siapakah yang tahu? Lu gelap gitu. Iya, ini memang harus hati-hati kalau membaca pengkhotbah itu. Iya. Kalau nggak hati-hati bisa kita dapat pengertiannya, oh berarti manusia sama kayak binatang ya. Jadi kita harus lihat konteksnya. Jadi penulis pengkhotbah itu kan dia sedang melihat kehidupan di bawah matahari maksudnya. Kan dia selalu pakai istilah ya. Jadi sudut pandang dunia. Dia itu cuma mau bilang gini, manusia dan binatang itu sama-sama ciptaan Tuhan. Keduanya sama-sama fana dan bisa mati. Tubuh keduanya kembali menjadi debu, gitu kan ya. Tapi sebenarnya bukan mengajarkan bahwa manusia dan binatang itu identik dalam segala hal. Justru yang ayat 21-nya itu kuncinya di situ. Siapakah yang mengetahui apakah roh manusia naik ke atas dan roh binatang turun ke bawah ke bumi? Itu buat menunjukkan bahwa manusia itu pengetahuannya itu terbatas tentang kematian gitu. Iya. Tapi kan memang manusia itu memang nggak sama dengan binatang ya, karena dia diciptakan menurut gambar Allah di Kejadian 1. Betul itu. Dan Allah mengembuskan nafas kehidupan kan dalam diri kita. Jadi nilai dan kedudukan manusia ya nggak bisa disamakan dengan binatang. Remanya apa? Remanya itu begini. Kadang-kadang kalau manusia itu udah berkuasa, dia merasa hebat. Ya kan, dia merasa nggak terkalahkan. Padahal di pasal ini tuh pengkhotbah itu mengingatkan gini, di hadapan kematian kekuasaan itu nggak ada artinya, kesombongan itu ya. Karena tubuh kita ini juga cuma debu yang diberikan kehidupan oleh Tuhan, sama kayak binatang gitu maksud dia. Karena yang terpenting itu bukan betapa hebatnya kita di dunia ini, tapi seberapa besar kita itu takut akan Tuhan gitu. Jadi ini sebenarnya tentang pelajaran tentang kerendahan hati sih, dan mengingatkan bahwa ingat loh, hidup manusia itu juga sama kayak binatang. Yes, oke, thank you. Jangan persepsi yang salah. Itu aja satu kata. Iya. Nanti orang bisa tidur. Sama dengan kucing. Tapi sekali lagi ya, apapun yang mau kita, apapun opini atau pendapat kita, tapi mesti harus ingat bahwa roh itu satu, ya, roh manusia itu satu, ya, tapi di dalam satunya itu seolah-olah bisa dibedakan jadi tiga, seolah-olah. Karena itulah yang disebut roh yang satu itu disebut iman, pengharapan, dan kasih, ya seperti itu. Cuma refleksinya kalau iman itu seolah-olah itu adalah tubuh dari roh kita. Kalau pengharapan itu adalah wujud dari jiwa kita. Ya, jadi jiwa kita itu wujudnya pengharapan. Tapi kalau roh tubuh kita itu wujudnya iman. Kemudian kalau roh nyawa kita itu wujudnya kasih. Ya, itu refleksi dari iman, pengharapan, dan kasih. Itu supaya apa? Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu sebenarnya wujud nyata dari manusia roh kita. Sebetulnya malam hari ini itu mau menjelaskan seperti itu. Memang agak susah untuk bisa dipahami, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Lama-lama pasti mudeng kok. Lama-lama pasti mudeng. Ya. Nanti kita akan bahas yang lebih detail di minggu-minggu berikutnya, itu akan masuk iman itu seperti apa, pengharapan itu seperti apa, kasih itu seperti apa. Walaupun bahasnya itu beda-beda ya, disendiriin, iman disendiriin, pengharapan disendirikan atau bab tersendiri, nanti kasih juga bab tersendiri, tapi itu sebetulnya satu. Iya. Ya, itu. Kalau dibuat kesaksian enak tuh Koci. Ayo sharing gitu. Malam ini pun saya diberkati bahwa diingatkan kembali bahwa iman itu yang membuat saya percaya pada Yesus. Tapi pengharapan itu membuat saya bisa bertahan untuk menantikan janji-janji firman-Nya yang ada di yang sudah tertulis. Dan kasih itu membuat saya rindu untuk selalu menjadi berkat buat orang lain untuk menunjukkan karakter Kristus. Nah itu kalau dibahas bagaimana cara kita beriman pada Tuhan, bagaimana cara kita tetap pada pengharapan akan janji-janjinya, bagaimana kita tentang kasih. Wah itu kalau dibuat kesaksian seru tuh, bisa sampai cemai-cemai. Cemai, oh yang cemai apa tuh? Yang cemai kan? Iya. Tapi ini ya, coba ya, bayangin ya, kalau orang itu tidak memiliki kasih, misalkan ada orang yang tidak memiliki kasih, itu pasti tidak punya energi hidup ya. Benar nggak sih menurut kamu? Iyalah. Kalau hidup orang itu tidak memiliki kasih, memang agak susah sih. Bentuknya, jadi gini, satu-satunya makhluk yang tidak memiliki kasih itu iblis. Jadi sebenarnya kita kalau mau mengalahkan kasih, mau mengalahkan iblis itu pakai kasih. Betul. Ya, ini kalau di dalam dunia ilmu kebatinan. Jadi sayangnya saya nggak pernah lihat orang yang benar-benar tidak memiliki kasih. Ya mungkin kadarnya yang berbeda-beda. Seandainya manusia itu tidak memiliki kasih, itu memang tidak memiliki energi hidup. Jadi kalau kita ini masih diberikan hidup, itu pasti ada kasih. Cuma sekarang kita mau nggak kasih itu di poster gedein gitu. Dan itu tapi kata Coach I, kalau cuma iblis yang nggak punya kasih kan, Yohanes sudah bilang Allah adalah kasih. Barang siapa tetap di dalam kasih, dia tetap berada dalam Allah. Nah, iblis kan nggak ada Allahnya. Iya. Oh iya betul. Allah adalah kasih kan. Dia tidak di dalam. Tapi apa memang benar manusia tidak ada yang tidak punya kasih? Ada kan? Enggak. Kalau dia di dalam Kristus pasti ada. Kalau dia nggak kenal Tuhan gitu? Iya.
Kasih sama cinta sama enggak? Kalau cinta semua saya punya. Tapi kalau pakai gini, iman yang dimaksud firman, itu patokannya adalah Abraham. Bukan iman di luar imannya Abraham. Karena iman yang dibenarkan oleh Allah itu adalah imannya Abraham. Makanya kita disebut keturunan Abraham karena dia bapak orang beriman. Pengharapannya juga pengharapannya Abraham. Kasihnya juga kasih Abraham. Abraham itu sudah punya kasih yang luar biasa karena dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dan memberikan mengorbankan anaknya. Lalu dia punya pengharapan. Pengharapan apa? Janji Allah itu. Itu. Dia punya pengharapan akan janji Allah. Dan dia kuat banget punya pengharapan itu. Walaupun dia nggak tahu apa yang diharapkan. Tapi ya Paulus menjelaskan luar biasa, imannya menjadi sempurna karena kita. Karena semua yang diharapkan itu sudah digenapi dalam kita. Dianya nggak lihat, tapi terbukti. Nah imannya juga, makanya saya bilang, iman kadang-kadang juga salah ngerti. Orang iman memaksakan Tuhan. Seenaknya, tapi sebenarnya itu boleh aja, boleh-boleh saja. Tapi juga kembali lagi, biarlah kehendakmu yang jadi, Tuhan. Jangan kehendakku. Kenapa? Kalau kita tidak menyerahkan kepada kehendak Tuhan, maka dalam tanda kutip iman kita bisa jadi salah dan itu bisa menjadi kecewa. Karena kita sok yakin padahal Tuhan nggak ngizinin. Kita pikir iman kita, kok kita udah beriman kok Tuhan nggak ngabulin sih? Gitu. Jadi iman itu adalah ketundukan kepada Allah, percaya kepada keputusan Tuhan, walaupun itu tidak menyenangkan kita. Itulah Abraham. Itu sih kalau buat saya ya, ukuran imannya itu. Jadi bukan iman-iman lain, tapi iman yang seperti iman Abraham. Dan iman Abraham itu ada pada Kristus yang beriman pada Bapa. Udah itu aja. Ya, Tadi pertanyaan Bibian kan memang cuma orang Kristen doang yang punya kasih. Gitu kan ya, Lian? Nah, saya lagi nggak jawab pertanyaan di situ, saya lagi ngomong iman. Tadi kan iman gitu ya. Nggak, kalau yang bilang saya belum jawab. Silakan. Iya. Tadi gitu ya, Lian? Enggak, apakah memang di dunia ini apa ada orang yang benar-benar tidak punya kasih? Gitu loh. menurut Yang aku orang nggak yang ada. Kalau orang yang jahat itu, yang pembunuh, yang apa Tetap aja punya Kasih. kasih. Mau jahat Kasih. seperti apapun, mungkin dia bisa mengasihi anaknya, bisa mengasihi orang tuanya. Bisa Atau juga mungkin mengasihi dirinya sendiri. mengasihi dirinya sendiri juga bisa. Pusatnya Berarti kan dirinya Dia bisa sendiri. ngerampok untuk anaknya loh. Ngerampok demi anaknya loh. Demi anak aku ngerampok gitu. berarti itu kan kasih yang pamrih kan, bukan kasih agape. Ya, maksudnya kasih secara universal ya. Kita Iya. Filia. ya tadi saya Iya. ngomong ya, yang tidak memiliki kasih itu makhluk satu-satunya itu iblis. Ya. Karena apa? Ya karena tidak ada hadirat Allah di dalam dirinya. Walaupun manusia itu, kita ngomong ya, manusia di luar kekristenan itu tetap memiliki bibit-bibit kasih lah. Tapi setan kan mengasihi setan. Iya, betul. Makanya gini loh, kadang-kadang kita ngomong, wah saya sebagai bukan pengkhotbah, penginjil yang hebat, bisa menaklukkan banyak orang gitu. Itu bukan, sebetulnya kamu nggak hebat, karena manusia itu sebetulnya punya bibit kasih. Jadi nggak mungkin manusia itu bisa memberikan bibit pertobatan kepada orang lain, itu nggak bisa. Manusia itu hanya cuma nyentil-nyentil, istilahnya cuma mengingatkan aja. Jadi manusia itu sebenarnya bertobat oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena masih ada energi hidupnya. Dikasih itu kan energi hidup. Manusia itu masih punya energi hidup, walaupun itu kalau saya ngomong di luar kekristenan ya cuma bekasnya energi Tuhan aja gitu. Nah, ketika manusia berdosa itu kan roh Allah sudah hilang. Ya, zaman anugerah ini dibalikin lagi lewat Roh Kudus kan, lewat pencurahan Roh Kudus, peristiwa Pentakosta itu. Di hari ini cukup untuk bermumet-mumet ria, tapi nggak apa-apa. Ini harus nggak gini. Ini kita harus membuka paradigma sih. Kita harus membuka paradigma karena begini. Siapa tahu sejak kecil itu kita sudah didoktrin. Suatu doktrin yang membentuk keimanan kita, membentuk pengharapan kita, membentuk cara kita untuk mengasihi orang lain. Itu kan sejak kita lahir sampai hari ini mungkin kita kena doktrin-doktrin seperti itu. Dan ini yang mau dibuka paradigmanya. Hari ini itu kita sedang dibuka paradigma kita. Aku buka loh paradigmanya. Karena memang membuka paradigma itu memang butuh effort ya, butuh usaha yang kadang-kadang usaha itu bisa usaha keras kita ya untuk istilahnya rethinking ya, apa sih istilahnya? Kita berpikir ulang lagi tentang kehidupan rohani kita. Rethinking lagi karena memang banyak kebiasaan-kebiasaan kita, dogma-dogma kita dogma-dogma yang sudah kita terima sejak kecil itu belum tentu semuanya benar seperti itu. Pemahaman kita tentang Tuhan aja bisa salah gitu. Seperti itu. Jadi memang pertobatan itu sebetulnya pertobatan sejati itu ya proses ya. Input proses output yang selalu baru, kita diperbarui. Jadi open mind, kita membuka open mind kita, rethinking lagi ibaratnya kita berpikir ulang lagi tentang keimanan kita. Seperti di dalam teologi Kristen, iman itu bukan beriman kepada apa, bukan. Jadi iman itu bukan menjawab apa. Tapi iman itu sebetulnya menjawab siapa. Kita itu beriman kepada siapa, bukan beriman kepada apa. Nah, itu bedanya saya
iman saya yang dulu sama iman saya yang sekarang. Kalau iman saya yang dulu itu saya beriman kepada apa? Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus, iman saya itu sudah berubah. State-nya sudah berubah. Saya bukan beriman kepada apa, tapi saya beriman kepada siapa. Nah, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, itu sudah mentok yang paling tinggi. Bukan apa loh. Di Tuhan itu bukan apa loh. Di Tuhan itu bukan apa. Tuhan itu siapa. Nah, itu kan konsep ini, kalau konsep agama mungkin Tuhan itu apa gitu. Makanya kita bisa makrifat seperti itu. Jadi kenapa ada roh kita itu iman, pengharapan, dan kasih? Karena ini kita perlukan pemahaman ini, kita perlukan supaya kita bisa makrifat. Supaya kita bisa bergaul erat, hubungan intim dengan Tuhan, itu kan lewat roh kita. Jadi pemahaman mengenai iman, pengharapan, dan kasih, ya walaupun hari ini mungkin agak susah untuk dipahami, tapi ini sangat penting, karena tujuannya adalah kita makrifat dengan Tuhan. Tujuannya kita ini memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Tujuannya adalah sumur pos. Kita serupa dengan gambar Allah. Nah, ini baru basic, tapi nggak apa-apa. Saya yakin nanti setelah ini, bab berikutnya makin lama pasti akan makin lebih ngerti lagi. Bukan makin ruwet, bukan pasti akan Bukan ruwet, mumet. belum mumet. Makanya kalau saya mah tetap goalnya adalah manusia roh gitu aja. Kita mau muter kemana, pokoknya nyampainya ke manusia roh, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itu goalnya. Kalau kita kan prosesnya gimana gitu kan ya. Kita lagi mengenal diri kita, mengenal manusia itu sebenarnya apa, lalu Tuhan bentuk kita tuh kayak apa, sampai ujung-ujungnya nanti kita harus serupa dengan Kristus, whatever. Kamu mau datang dari mana, mau dibentuk siapa, pokoknya kita semua yang ada di sini adalah sedang menuju kepada menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang dibilang, latar belakang kita beda-beda. Digedein sama siapa, ya filosofinya siapa, itu teologinya siapa. Nah, tapi di sini kita mau buka semuanya untuk menuju kepada ini manusia roh. Itu aja sih buat saya jadi nggak mumet. Kayaknya juga mau diri sendiri saya nggak mumet. Sebetulnya kita memiliki Rasul Paulus itu luar biasa loh. Rasul Paulus ya kalau boleh dikatakan Rasul Paulus itu yang paling pintar teologi ya. Di antara rasul-rasul yang lain kan dia itu mungkin S2 kali ya. Kalau zaman sekarang. Atau mungkin dia S3 doktor kali ya. Dan dia dia dididik oleh guru besar ya. Gamaliel kan. Ya, Gamaliel itu dosen teologi nomor 1 zaman itu. Betul. Jadi itu lulusan, jadi dia bisa mencetuskan iman, pengharapan, dan kasih. Dan itu saya mendapatkannya juga seperti itu. Jadi paling enggak itu yang membuat gampang kita cerna. Jadi kehidupan rohani kita, manusia roh kita ya bentuknya iman, pengharapan, dan kasih. Seberapa bingung kan sekarang? Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu juga nggak bisa dipisah-pisahkan. Nggak mungkin saya cuma iman toh. Penting aku beriman kepada Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Gimana kamu bisa beriman kalau nggak punya pengharapan? Apalagi nggak punya kasih. Terus apa gunanya iman kamu? Ya kan? Aku cukup berpengharapan aja, tapi tidak mau beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi iya. Atau contohnya kasih, ya kan? Penting aku kan mengasihi, nyumbang wong, bantu orang, bahkan pokoknya nolong orang. Tapi saya nggak mau beriman kepada Tuhan Yesus. Bisa selamat? Nggak bisa. Kasihnya riak. Nah makanya, ya orang umat kan, pokoknya patokannya itu adalah iman, pengharapan, kasih, dan itu adalah satu kesatuan. Walaupun seolah-olah beda, ya kan bisa dibedakan kan, kita bisa membedakan mana yang iman, mana yang pengharapan, mana yang kasih. Tapi itu sebetulnya satu kesatuan. Dan itu adalah wujud dari roh kita, manusia roh kita. Ya. Ada sedikit waktu lagi, siapa yang mau menambahkan? Iya, makanya standarnya saya bilang standar imannya itu apa, standar pengharapannya mana apa, standar kasih itu ada standarnya. Jadi yang konsepnya adalah harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena seperti aku bilang, kalau misalnya setan tidak punya kasih, punya. Setan mengasihi setan loh. Karena kalau setan tidak saling mengasihi, sekarang udah bubar kerajaannya kata Tuhan Yesus. Iya, nah makanya kasihnya kasih apa gitu loh. Ya, misalnya saya kasih kepada selingkuhan, kasih, tapi kan salah. Bukan kasih itu yang Tuhan mau gitu loh. Jadi kasihnya itu harus ada standar. Nah nanti kan Coach Ian jelaskan, iman itu iman kayak apa, pengharapan itu pengharapan apa, kasihnya kasih apa yang dimaksud. Gitu. Memang Rasul Paulus itu luar biasa. Rasul Paulus juga menjelaskan tentang Roh Kudus dan karunia Roh Kudus itu paling top. Bahkan itu pun ditafsir oleh hamba-hamba Tuhan, banyak yang salah. Tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Paulus. Makanya kacau. Gitu. Makanya sering bilang back to Bible. Betul. Karena kalau nggak back to Bible, maka kita go anywhere gitu tak. Go anywhere, ya udah. Pasti bingung, tambah bingung. Saya pernah bertanya ya sama guru STT ya. Benar ngajar guru STT, dia dokter. Saya bertanya, memang ada nggak konsep kerohanian di luar iman, pengharapan, dan kasih? Dia ngomong, aku kasih waktu seminggu ya untuk jawab kamu, ini pertanyaan paling susah. Habis itu bukan seminggu, sebulan aku ketemu wes itu jawabannya orang kok bener bukumu katanya. Aku sampai bingung, ini tenanan aku raguan gitu. Bener, betul. Tidak ada konsep kerohanian di luar iman, pengharapan, dan kasih. Coba deh cari deh, ada nggak konsep kerohanian di luar iman, pengharapan, dan kasih?
di luar wujud manusia roh kita. Tidak ada. Ya. Karena iman, pengharapan, dan kasih itu adalah wujud Tuhan Yesus sendiri, itu wujud gambar Allah. Yes, betul, betul. Itu wujud gambar Allah sebetulnya. Iman, pengharapan, dan kasih itu wujud gambar Allah sebetulnya. Nah, kalau mau dikaitkan sama Tritunggal Maha Kudus ya terserah. Ya, terserah. Karena Tritunggal Maha Kudus pun itu pun juga yang memberikan kata-kata Tritunggal atau Trinitas itu kan juga baru di abad kedua atau ketiga itu kan Tertullianus ya kalau nggak salah ya. Jadi, kalau di Injil ya memang nggak ada itu Trinitas. Tapi tidak adanya Trinitas itu bukannya secara implisit ada gitu, tapi kan tidak terucap sebagai Trinitas gitu. Trinitas Bahkan aja sekarang gitu. orang persepsinya kalau Trinitas itu Allahnya orang Kristen gitu. Iya, makanya Sehingga dipersepsi lagi Allahnya orang Kristen ono telu lagi Ono goblok. telu. Ya konyol lagi, Allahnya orang Kristen beranak. Nah, itu konyol lagi seperti itu ya. Ya karena orang itu membayangkan Allah kayak bakpao gitu. Tapi ada bundanya katanya, ada ibunya, dia ada ponane, ada sepupu, wes. Makanya seperti hari ini ya kita membahas tentang roh. Roh itu ya satu kesatuan. Tetapi seolah-olah diri kita atau roh kita ini seolah-olah ada tiga, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, Jadi satu kalau iman, kesatuan. ya, iman itu lambangnya seperti pelataran Bait Allah. Ya. Kalau pengharapan itu Ruang lambangnya seperti ruang kudus. Ya, kalau kasih kita itu seperti ruang maha kudus. Iya, sumbernya di situ. Nah, nanti kalau ada yang nanya lagi, kamu untuk tekon DI, orang ngerti juga, aku pokoknya untuk yang penuh. Loh, pertama kali kan saya nggak belajar Alkitab ya. Setelah belajar Alkitab ya mulai mudeng. Setelah belajar Injil, setelah membaca Injil, mulai paham. Tapi pertama kali pertobatan saya kan saya nggak paham. Saya dapatnya seperti itu ya saya cerna dulu, baru mungkin pemahaman itu kan sambil berjalan. Sambil berproses kan, input, proses, output, input, proses, Iya, output, betul. jatuh bangun itu biasa lah. Mm-mm. Ya kan kita selalu diperbarui dari hari ke hari. Siapa Betul. tahu pengetahuan tentang trilogi manusia roh atau trinitas manusia roh itu besok-besok bisa disempurnakan lagi. Ada orang yang bisa mensempurnakan lagi yang lebih mudah dipahami dan lebih tepat gitu. Karena Iya. saya juga merasa apa yang saya sampaikan ini ketepatannya ya nggak bisa 100% ya, susah karena kan manusia punya persepsinya sendiri-sendiri, benar nggak? Kita ini kan punya persepsinya sendiri-sendiri, kalau enggak kan kita robot, kalau gitu kita kan bisa diprogram dengan satu pemahaman yang sama kan nggak mungkin. Orang itu kan punya pemikirannya sendiri-sendiri, punya persepsinya sendiri-sendiri, tapi paling enggak ada satu ikatan pemahaman bahwa ya itu, jadi bentuk kita nggak usah mikirin yang halu-halu gitu, bahwa roh manusia itu wujudnya ya iman, pengharapan, dan kasih. Ya, seperti itu sih sebetulnya, sederhananya seperti itu. Nah, kalau kasihnya itu Haji bilang wujudnya ada di ruang Maha Kudus, makanya saya bilang kasihnya itu adalah kasih yang ada di ruang Maha Kudus, itu kasihnya Allah. Ya, betul. Itu yang ada di hati kita. Ya, hukum kasih itulah. Kasihnya itu ada ditemukan di ruang Maha Kudus. Kalau nggak di ruang Maha Kudus pasti kasihnya fals. Ya, betul. Salah, bukan kasih itu. Gitu. Itu sih. Ya. Yang 10 Oke. Pak. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Oh, nggak bisa. belum hari ini. Kesimpulannya belum hari ini. Tapi Bilian orang bingung kalian, pokoknya patokannya itu aja ya, bahwa rohani kita, kerohanian kita itu ya ada tiga itu, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi itu nggak bisa dipisahkan. Kita nggak mungkin cuma beriman, nggak mungkin, ya kan? Kita cuma berpengharapan, apalagi orang dua iman kok apa sih mau mengharapkan? Kalau kita nggak punya iman, apa yang mau diharapkan? Itu dia maksudnya. Betul. Terus Betul. aku yang penting mengasihi aja lah, melakukan kasih. Ya kamu melakukan kasih, tapi kalau kamu tidak beriman dan tidak mempunyai pengharapan, terus kasihmu kayak apa gitu? Pasti ada sesuatu kan yang dibalik itu. Iya, melakukan kasih itu kasihnya sopo, kasih apa? Nah, ya, Iya, kasih model apa? Nah iya, saya mencintai selingkuhan, saya juga kasih. Iya kan? Tapi kan mengasihi apa, model apa itu gitu? Ya, imannya seperti apa itu gitu kan? Iman apaan? Ya makanya iman pengharapan kasihnya patokan aku adalah imannya Abraham, udah gitu aja. Ya boleh. Iman yang berkorban, iman yang memberi kepada Tuhan. Semuanya itu adalah ketaatan. Iman itu sebenarnya ketaatan kepada Tuhan. Seperti kan? Sebetulnya ada orang yang ngomongnya begini ya. Injil itu kan kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus atau pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Biasanya orang tuh suka salahnya gini, Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih. Itu benar, tapi bukan cuma kasih kan. Kalau kita lihat itu Tuhan Yesus juga mengajarkan kita beriman, kita mengajarkan untuk berpengharapan, dan mengajarkan tentang kasih. Jadi pokoknya tiga-tiganya itu nggak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus itu yang mengajarkan tiga-tiganya itu nggak cuma kasih. Betul. Nggak bisa dipisahkan, itu nggak bisa dipisahkan. Itu ajaran ibaratnya kerohanian itu ya seperti itu. Manusia roh itu ya seperti itu. Dari itu tiga itu nggak akan bisa dipisahkan kan. Nggak ada juga yang lain. Aku mau nantangin ya orang-orang teologi ya. Bukannya sosokan ya, bukan. Bukan. Aku mau coba orang yang profesor kabulator bocor teologi S4 ya mungkin. Ayo, ada nggak kerohanian di luar iman, pengharapan, dan kasih? Mau model apa itu teologinya? Coba.
Oke, Nggak aku sih ada gampang. itu. Aku sih Itu gampangane gitu lah. ya itu Imane memang opo, ngarepe opo, kasihnya sopo, wis ngono bae gampang. iya Iya, kowe iman, lah imane opo? Gitu. iya Kok ya harapan apa-apa kok iman. Imane yang ngayal-ngayal tok imane. Iya iya toh? betul. Imane opo? Terus ngarepi opo? Nah, sekarang kasihnya sopo kan itu aja udah. Semuanya sumbernya kan Kristus benar. Jadi makanya Kristus mengajarkan iman, pengharapan kasih dalam konteks sesuai dengan apa yang ada pada konsep Tuhan. Ya. Sumbernya Tuhan Yesus. Harus paham ya. Paham? Ya, oke. Nanti kesimpulannya yang akan datang deh. Ya. Nah, kalau minggu depan agak slow dikit karena kita akan membahas khusus untuk ngoyot. Nah, itu yang kemarin dibawakan oleh Ina itu akan saya teruskan. Ya, Ya. tapi sekali lagi saya pesan, kalau besok saya membahasnya itu berurutan, seolah-olah kita bahas iman dulu, habis itu masuk ke pengharapan Oh, ya, kasih. ganti. Itu bukan Paham. urutan ya. Ya. Ya, bukan urutan ya. Nanti bukan urutan, tapi untuk menjelaskan ketiga-tiganya kan susah. Jadi mau nggak mau ya Satu-satu. saya pecah-pecah jadi tiga seperti itu. Nanti kan nyatu lagi. Nanti akan nyatu lagi. Oke, hari ini mungkin cukup sekian ya. Jangan mumet-mumet. Nanti turu sama mimpi gue harapan kasih. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.